Bab 855. Reinkarnasi. Kakak, Kaisar Dong. Ekspresi Harley tiba-tiba menjadi aneh. Dia merasa Francisco Xiao sudah cukup menakutkan, tapi tidak disangka muridnya pernah memiliki kehidupan yang begitu menakutkan. Kaisar Dong, keberadaan macam apa itu? Dia adalah orang yang pernah menjadi kaisar negeri yang luas ini. Bahkan kalau saudara perempuannya bukan seorang kaisar, dia pasti seorang tokoh besar yang sejajar dengan master setingkat Raja Demon. Memikirkan hal ini, Harley tanpa sadar melihat ke gubuk bambu kecil tempat dia tinggal, seolah-olah dia bisa melihat gadis kecil yang berperilaku baik itu melalui pegunungan. Tidak heran dia punya bakat menakutkan seperti itu. Tidak heran ada garis keturunan yang menentang langit. Apakah ini semua diwarisi dari kehidupan sebelumnya? Gumam Harley. Kaget tidak? Tanya naga kuno mistik santai. Aneh kalau aku tidak kaget. Aku juga kaget, daratan ini ternyata bisa reinkarnasi mandiri. Hal ini sungguh di luar dugaanku. Tetapi bahkan kalau ada beberapa orang yang bereinkarnasi, kamu tidak dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa dinasti Dacu bereinkarnasi dengan sendirinya. Harley melihat ke samping ke arah naga kuno mistik. Tebakan ini masih terlalu dini. Itu bukan hanya beberapa. Naga kuno mistik mengambil napas dalam-dalam. Selama kamu tidur 3 hari ini, aku berjalan berkeliling di sekitar Nancu. Jumlah reinkarnasi kultivator sangat banyak. Dan selama waktu itu, aku juga pergi ke manusia fana. Setelah melihat manusia awam, ada lebih banyak dari kultivator. Kamu tidak akan pernah membayangkan kalau adik laki-laki Raja Demon, putra Raja Iblis, serta putri Raja Dara akan bereinkarnasi sebagai manusia awam. Ada hal seperti ini. Harley mengerutkan kening. Makanya, daratan ini sangat menarik. Kata-kata naga kuno mistik penuh makna. Apa kamu tahu mengapa dinasti Dacu bisa membentuk reinkarnasi dengan sendirinya? Apa kamu tahu pedang apa yang kamu lihat di lautan ilusi? Naga kuno mistik tidak menjawab pertanyaan Harley, tetapi malah menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Harley. Lautan ilusi. Harley tercengang. Salah satu dari 5 tanah terlarang dinasti Dacu. Itu adalah lautan awan aneh yang kamu dan Nancy Ji kunjungi terakhir kali. Itu merupakan lautan ilusi di salah satu dari 5 tanah terlarang dinasti Dacu. Tuh, kan, benar saja. Harley tiba-tiba menyadari bahwa dia telah pergi ke lautan ilusi secara tidak sengaja. Kalau naga kuno mistik tidak menjelaskan, dia bahkan tidak akan tahu bahwa itu adalah lautan ilusi. Tidak heran dia tidak bisa melihatnya dengan mata keabadian. Pedang apa itu yang ada di lautan ilusi? Setelah terkejut, Harley menatap naga kuno mistik. Kaisar dari semua pedang, pedang Suanyuan. Naga kuno mistik berkata perlahan, itu adalah senjata kaisar ekstrim Kaisar Agung Suanyuan. Sial, Harley yang biasanya tenang juga bisa terkejut. Itu semua adalah keberuntungan kamu karena masih bisa hidup. Naga kuno mistik melirik Harley. Sedikit saja kekuatan senjata kaisar ekstrim sudah bisa membuat nyawamu terbang, berkat garis keturunan tubuh sucimu yang memiliki garis keturunan Kaisar Suanyuan. Kalau tidak dengan kekuatan pedang Suanyuan, kamu bisa mati 1000 kali dalam sekejap. Tidak heran Tresno Zou mengatakan kalau aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Tidak heran bahkan mata keabadian 6 jalan juga bisa mengalami serangan balasan. Tidak heran bahkan kamu dan tubuh inkarnasi, tubuh bayanganku juga ikut terkena imbasnya. Ternyata itu adalah senjata kekaisaran. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia merasa sedikit takut. Reinkarnasi dinasti Dacu tidak dapat dipisahkan dari senjata kaisar ekstrim. Ketika Harley terkejut, naga kuno mistik berbicara lagi. Apakah ada kaitannya? Harley bertanya dengan tergesa-gesa. Pasti ada hubungannya. Naga kuno mistik berkata dengan pasti,
semua senjata kaisar memiliki hukum Tao Kaisar Agung, sedangkan hukum Tao Kaisar Agung telah melampaui dunia, kekuatannya telah melampaui kategori yang dapat kita pahami. Di dinasti Dacu ini tidak hanya memiliki pedang Kaisar Xuanyuan, tetapi juga senjata kaisar ekstrim lainnya. Ini serius. Harley tersentak. Aku tidak tahu tentang sisanya, tapi pasti ada senjata kaisar di gurun terlarang. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam. Alasan mengapa kekuatan spiritual elemen usiamu ditelan adalah karena dari senjata kaisar yang bersembunyi di dalamnya, atau dapat dikatakan bahwa kekuatan spiritual dan elemen usiamu tidak ditelan, tetapi diubah menjadi sumber energi paling dasar. Setelah mendengarkan naga kuno mistik selesai bicara, jantung kecil Harley sudah berdetak tanpa henti. Ada sebuah senjata kaisar di gurun terlarang. Dia bisa keluar dari tempat kematian seperti itu. Apakah ini berkat dari langit? Jangankan dia yang pernah mengalaminya, bahkan memikirkannya pun membuatnya takut. Kalau bukan karena jurus rasi 9 bintang, mungkin dia sekarang telah menjadi gumpalan pasir kuning di gurun terlarang. Tunggu. Harley sepertinya teringat akan sesuatu. Dia menatap naga kuno mistik tanpa menyipitkan mata. Di lautan ilusi ada pedang Xuanyuan, di gurun terlarang ada senjata kaisar. Kalau begitu apa di rawa tak berujung, lembah suram dan goa dewa juga ada senjata kaisar. Kalau tebakanku tidak salah, kemungkinan juga ada. Itu tidak benar. Harley menggaruk kepalanya. Goa dewa telah runtuh. Aku pernah ke sana sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat senjata kaisar. Apa kamu yakin bahwa goa dewa telah runtuh? Naga kuno mistik melirik lagi. Ada cahaya yang dalam di mata naga yang luas itu. Terkadang, apa yang kamu lihat dan alami tidak sama nyatanya. Apa kamu sudah ke Beijing selama 3 hari ini? Harley menyipitkan matanya sedikit, kata-katanya penuh makna yang dalam. Aku pernah ke sana. Naga kuno mistik tidak memungkirinya. Aku melihat keajaiban pasir kuning di padang pasir, luasnya rawa tak berujung, keheningan gunung ratusan ribu, dan tentu saja aku juga menyaksikan dari kejauhan yang kamu sebut goa dewa yang telah runtuh. Kecuali lembah suram, aku sudah melihat semuanya. Aku percaya apa yang kamu katakan. Harley menarik napas dalam-dalam. Tapi apa hubungannya dengan reinkarnasi dinasti Dacu? Senjata kaisar ekstrim mengandung kekuatan yang tidak dapat kita pahami. Kerjasama di antara senjata-senjata itu, kekuatan yang terjalin bahkan lebih bertentangan dengan hukum dunia, seperti reinkarnasi. Dinasti Dacu menciptakan siklus reinkarnasinya sendiri. Itu adalah misteri yang tidak bisa kita pahami. Benar-benar tidak terpikirkan. Hati Harley bergejolak, dia tidak bisa percaya apa yang didengarnya. Perlu ditegaskan bahwa bukan kebetulan beberapa senjata kaisar ekstrim bisa muncul di dinasti Dacu sehingga menciptakan siklus reinkarnasi sendiri. Pasti ada seseorang yang mengendalikannya, lanjut naga kuno mistik. Mendengar ini, Harley mengerutkan kening. Maksudmu Partai Tianxuan? Bahkan kalau itu bukan mereka, itu pasti tidak dapat dipisahkan dari mereka. Naga kuno mistik berkata dengan santai, berapa banyak rahasia yang disembunyikan dinasti Dacu ini, mungkin hanya mereka yang tahu. Lalu apakah kamu juga pergi ke Partai Tianxuan kali ini? Harley memandang naga kuno mistik dengan rasa ingin tahu. Tidak kali ini, tapi aku pernah ke sana ketika aku menjadi inang Xuan Chen. Naga kuno mistik menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak yakin, aku memiliki ingatan yang samar tentang masa itu. Aku hanya ingat Xuan Chen meninggal tidak lama setelah dia kembali dari Partai Tianxuan, kira-kira 1 atau 2 tahun. Rizka Nanming pernah berkata bahwa Kaisar Xuan juga pergi ke sana dan disentil oleh satu jari seseorang hingga terpental. Aku tahu, kamu pernah memberitahuku. Naga kuno mistik lelah berdiri, dia menemukan sebuah batu dan duduk.
Aku akan pergi ke partai Tianxuan, apakah kamu mau ikut denganku? Akhir-akhir ini aku akan pergi ke Beichu untuk mencari guruku, jadi lain kali saja. Harley Ye terbatuk-batuk, bahkan Kaisar Xuan pun bisa terlempar dengan satu jari. Aku takut kalau aku pergi ke sana, aku akan dikeluarkan dari galaksi Bima Sakti. Naga kuno mistik tampak tidak setuju. Apa kamu tidak ingin tahu rahasia dinasti Dacu? Selain itu, kamu juga bisa sekalian ke Beichu. Kalau begitu kita coba pergi lihat. Ya sudah, aku akan datang mencarimu besok, kata naga kuno mistik, menepuk pantatnya dan berdiri. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia berjalan kembali dengan serius, lalu menunjuk ke setumpuk kecil daging segar tidak jauh di bawah gunung. Lihatlah bocah kecil yang gemuk itu, dia adalah babi di kehidupan sebelumnya, jenis babi yang sangat gemuk. Kamu gila, ya? Harley Ye melirik naga kuno mistik dari atas ke bawah. Kamu sengaja kembali untuk menjelaskan ini kepadaku. Anggap saja aku tidak pernah bicara. Bersambung. Bab 856. Biar aku pikirkan dulu. Orang itu adalah babi di kehidupan sebelumnya. Begitu naga kuno mistik pergi, Harley Ye menatap Brady dengan mata terbelalak. Hachi. Brady yang menuruni gunung sambil merenggangkan otot leher sambil berjalan pun bersin dan hampir jatuh ke tanah. Siapa yang memarahiku? Orang ini mengusap hidungnya dengan galak. Hei, gendut, ada satu hal yang tidak tahu harus aku katakan atau tidak. Di satu sisi, Yunandi Xie dengan sadar meletakkan tangannya di bahu Brady dengan ekspresi serius di wajahnya. Cepat katakan. Brady melirik Yunandi Xie dari atas ke bawah. Kemarin, aku bermimpi sangat aneh. Aku bermimpi wanitaku dikuasaimu. Sial, pergi sana. Menarik. Di atas puncak gunung, Harley Ye mengalihkan pandangannya, ingin tertawa tetapi tidak tahu bagaimana tertawa. Haruskah tertawa tanpa takut? Atau haruskah tertawa licik? Pada akhirnya, setelah memikirkannya, dia tidak tertawa sama sekali. Setelah 3 atau 5 lompatan, dia datang ke paviliun Yuling. Di kejauhan, dia melihat sosok mungil, yang berada di ruang terbuka saat ini dan tidak tahu sedang berbuat apa. Dia hanya melihat 2 prasasti batu di kiri dan kanan, dan ada sebuah plakat yang tergantung di tengah 2 prasasti batu. Hei hei hei. Saat Harley Ye berjalan, Yona Sangguan bertepuk tangan untuk mengagumi mahakaryanya. 800 untuk 1 malam, tidak ada tawar-menawar, dijamin kamu senang. Harley Ye melirik kata-kata yang terukir di salah satu dari 2 prasasti batu, matanya langsung melotot. Setelah tercengang, orang ini menyentuh dagunya dan melirik ke atas dan ke bawah ke arah Yona Sangguan, lalu bertanya dengan ragu, 800. 1 malam. Kita bisa mendiskusikan harganya. Yona Sangguan tersenyum. Tidak, aku punya uang, kata Harley Ye dan mulai merogoh saku. Hanya saja, sebelum dia mengeluarkan uangnya, Yona Sangguan sudah menyiapkan tas penyimpanan di sini. Ini, 800 pas, ke sini, pijat kakiku dulu. Pijat kakimu. Harley Ye melirik tas penyimpanan di tangannya dengan sedikit bingung. Uangnya sudah kuberikan, cepatlah. Yona Sangguan telah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Tunggu sebentar, aku akan memikirkannya. Harley Ye melirik Yona Sangguan, lalu melirik prasasti batu dan kata-kata yang terukir di plakat. Dia tidak mengerti. Apa lagi yang kamu pikirkan? Di kaki gunung juga hargamu sama. Kamu tidak dapat menaikkan harga di sini. Uangku tidak datang sendiri. Yona Sangguan sedikit tidak sabar. Selain itu, jangan coba-coba menipuku.
Kamu, bicara apa sih? Kemari, lihat di sini. Yona Sangguan mengeluarkan sepotong kristal memori dari dadanya dan meletakkannya di depan mata Harley. Di dalamnya ada gambar seorang pemuda buta yang duduk di sana menjelaskan pengalaman kultivasi kepada saudara seperguruan sendiri. Yang utama bukan ini, melainkan papan kayu yang tergantung di leher pemuda itu, prasasti batu yang berada di kiri kanan, dan plakat yang melayang di atas kepalanya. Yang terpenting bukan ini, tapi kata-kata yang tertulis di papan kayu, prasasti batu dan plakat, itu sungguh membuat orang ingin menangis. Tiba-tiba, sudut mulut Harley berkedut, dan ekspresinya menjadi sangat terkejut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika aku tidak salah, itu kamu. Yona Sangguan meletakkan kembali memori kristal memori ke dalam sakunya lagi, dan kemudian mengusap bahu sendiri. Kupikir kamu sebaiknya memijat pundakku dulu. Ayo cantik, kamu simpan uangnya dulu, aku akan turun gunung untuk jalan-jalan, kata Harley sambil mengembalikan tas penyimpanan ke Yona Sangguan, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, terdengar teriakan seperti jagal babi dari kaki gunung, yang mengejutkan orang yang sedang sibuk. Segera, 4 atau 5 sosok terbang keluar dari sekte Hang Yue di depan perhatian semua orang. Sosok-sosok ini membentuk 4 busur anggun di udara dan menempel di dinding batu di luar sekte Hang Yue. Dasar bedebah, tidak tahu malu. Harley telah memarahi sepanjang jalan sampai puncak gadis giok, dia bahkan tidak tahu ada adegan seperti itu ketika dia kehilangan penglihatannya. Belum lama ini, dia masih akan menghabiskan 800 batu spiritual untuk bersenang-senang. Dengan kejadian ini, memang lumayan menyenangkan, miliknya yang perkasa itu tidak bisa terangkat lagi sejak lama. Sudah selesai jalan-jalan. Melihat Harley kembali, Yona Sangguan tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan lagi. Sudah. Harley menjawab dengan santai, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan 2 prasasti batu dan sebuah plakat dari sekte Hang Yue, sehingga Brady dan yang lain yang baru saja bangun di luar sekte Hang Yue terhantam hingga terkapar di tempat. Kamu bohong. Yona Sangguan menatap Harley dengan marah. Sudah bagus kalau aku tidak main tangan. Harley juga berang, dengan berwajah masam berjalan menuju gubuk bambu sambil mengumpat. Nama baikku. Ketika datang ke gubuk bambu, Harley masih menggosok alisnya dengan keras. Lancy juga ada di gubuk bambu, dia sedang membantu Winston Hu berkemas dengan Rani Si saat ini. Sebagai murid Nancy Ji, Winston Hu memutuskan untuk mengikuti Nancy Ji ke sekte Zeng yang untuk kenyamanan kultivasi. 800 untuk 1 malam tidak mahal. Harley baru saja melangkah maju, dan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, Lancy mengatakan sesuatu dengan samar. Kalau begitu kamu harus memberiku puluhan ribu. Selama ini kamu tidak pernah membayarku. Harley mengorek telinganya tanpa malu-malu, ingatlah untuk membayarku lain kali, itu juga tidak mudah bagiku. Bawel. Lancy merasa geli dan tertawa. Kakak Winston Hu, aku akan sering mengunjungimu. Ketika keduanya bercanda, mata besar Rani Si telah memerah, dan ada air mata di matanya. Benar, kedua anak kecil ini juga selalu bersama siang dan malam. Perpisahan yang tiba-tiba ini benar-benar membuat mereka merasa enggan. Formasi kehampaan menuju sekte Zeng yang sedang dibangun. Hanya butuh waktu setengah jam untuk bolak-balik. Jangan membuatnya seperti perpisahan selamanya, kata Harley, tak lupa memasukkan beberapa tas penyimpanan ke dalam tas Winston Hu. Aku akan sering kembali untuk menemui kalian. Winston Hu menunjukkan 2 baris gigi putihnya, tetapi dia tetap polos dan jujur seperti biasanya. Kalau begitu, biarkan aku melihat hasil kultivasimu sebelum pergi. Harley tersenyum.
Apa yang kamu lakukan hanya bisa membuat kekacauan. Lancy memelototi Harley Ye dengan sengit. Lumayan juga bisa saling berlatih sebentar. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Kak Winston Hu, aku tidak akan berbaik hati. Saat keduanya berbicara, Rani Si dan Winston Hu dipisahkan oleh lebih dari 10 kaki. Yang satu memegang tongkat besi hitam dan yang lain memegang pedang Ling Suang. Haha. Dengan teriakan dari Winston Hu, pertempuran dimulai. Sejak awal keduanya mulai, Harley Ye dan Nancy Ji sudah mengaktifkan formasi batasan wilayah. Tapi meski begitu, suara gemuruh masih menyebar, membuat para master sekte Heng Yue menoleh. Harus dikatakan bahwa Rani Si dan Winston Hu bahkan lebih luar biasa dari yang dibayangkan Harley Ye. Yang satu adalah garis keturunan ras loh dan yang lainnya adalah garis keturunan keras suci, dan mereka berdua tahu kekurangan dalam gerakan mereka sendiri. Ini dapat digambarkan sebagai saling memahami. Sekarang mereka membuatku merasa seperti saat aku melihatmu saat itu. Menyaksikan pertempuran Rani Si dan Winston Hu, Lancy tersenyum lembut. Waktu begitu cepat berlalu, hanya setahun, tapi sepertinya seumur hidup. Kultivator saat itu sekarang adalah Master Suci Istana Surgawi yang telah memerintah segala penjuru. Baru setahun, kamu juga memakai jepit rambut mutiara giok Phoenix untuk kultivator tahun itu. Harley Ye tersenyum hangat dan sedikit mengenang. Kadang aku berpikir, dunia macam apa dan kedamaian apa hubungannya denganku, daripada mencoba saling menipu di dunia yang kacau, lebih baik membawa kamu untuk menemukan surga, mengabaikan gangguan dunia, bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat matahari terbenam, memegang tangan kamu, dan hidup tua bersamamu. Harley Ye, biarkan aku pergi ke Beichu bersamamu. Lancy bersandar lembut di bahu Harley Ye. Tunggu di rumah sampai kami kembali, aku akan menemukan guru. Harley Ye tersenyum. Mau meninggalkanku lagi? Beichu tidak sebaik Nanchu, kekuatan di sana rumit, itu bukan wilayah kita. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Ada beberapa hal yang biarpun tidak kamu katakan dan tidak aku katakan, tetapi kita semua tahu. Guru tidak ada kabar begitu lama, itu sudah cukup untuk menjelaskan beberapa masalah ketika tidak melihatnya kembali setelah kita membuat kegaduhan di Nanchu, kita hanya menipu diri sendiri. Kamu akan membawa kakakku kembali, kan? Lancy memegang lengan Harley Ye erat-erat dan menatap Harley Ye dengan ekspresi penuh harap. Sampai ke ujung dunia pun akan kucari. Bersambung.